Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan menjadi kebanggaan kedua orang tua dan tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masuk ke bab 5 dengan judul Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan suri teladan dalam kehidupan keseharian setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi atau pembawa berita bahagia, ancaman dan perintah yang merupakan teladan bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kepadanya umat manusia memohonkan syafaatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi para malaikat Allah dan para malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, di mana ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan ibunya dalam usia 6 bulan. Ibunya yang bernama Siti Aminah, saat bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau diasuh oleh Sya'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin di perkampungan Bani Sa'ad. Inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai Nabi berusia 5 tahun. Saat Nabi memasuki usia 6 tahun, beliau ditinggal pergi oleh ibundanya, yakni Siti Aminah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka, pembesar kaum Quraisy ketika itu, yang merupakan tokoh yang sangat disegani, sangat disegani oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika berusia 8 tahun, pamannya meninggal. Kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Jadi kalau tadi ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, kakeknya Abdul Muthalib, kemudian sekarang dia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang cerdas, sehingga memasuki masa-masa remajanya. Disitulah Nabi Muhammad SAW oleh pamannya diperkenalkan bagaimana menghadapi kehidupan dan bagaimana menjalani hidup.
Nabi Muhammad SAW ya mencari pekerjaan sebagai seorang buruh untuk menghidupi dirinya sendiri. Ya, mulai dari menjadi pengembala ternak ya milik orang lain yang ada di gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Nah, anak-anak sekalian, kisah tentang kelahiran Rasulullah SAW ini banyak diabadikan dalam Al-Quran, ya, banyak diceritakan dalam Al-Quran berupa maupun juga hadis yang berhubungan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ketika berusia 12 tahun, ya, ketika Rasulullah sudah matang-matangnya, ya, diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nah, disinilah Rasulullah SAW pun ikut mengelola ekonomi pamannya. Ya, jadi ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, yakni Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjejakkan barang-barang dagangannya. Jadi barang dagangan punya Siti Khadijah diambil oleh pamannya. Kemudian Rasulullah SAW mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pamannya. Nah, ini cerita ya, ini cerita. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang wanita yang merupakan saudagar yang sangat kaya, yakni Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah. Nah, anak sekalian, kalau kita baca dalam buku yang sudah dipegang oleh anak sekalian, kita bisa melihat ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan Rasulullah SAW itu menjadi berusaha ya, keberhasilan usaha dagang Nabi SAW. Yang sudah pasti beliau itu memiliki kepribadian yang sangat mulia ya, yang sangat mulia. Nah, yang pertama beliau memiliki pendirian yang teguh. Rasulullah itu orangnya semangat, pendirian yang teguh, semangat ya. Kemudian Rasulullah memiliki semangat yang tinggi ya, semangat kerja yang tinggi. Kemudian Rasulullah memiliki kejujuran yang luar biasa. Kalau bicara tentang kejujuran maka Rasulullah is the number one lah ya, kira-kira begitu. Ya, menjunjung tinggi amanah. Rasulullah adalah orang yang paling amanah sekali. Ya, memegang kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Rasulullah mampu menghadapi segala masalah, segala persoalan ya, yang terjadi baik dalam hidupnya maupun hidup orang lain. Karena Rasulullah itu sifat empatinya sangat luar biasa. Kemudian menyamakan pelayanan. Rasulullah tidak pernah membedakan, baik dia kaya, dia miskin, ya, dia orang terpandang, dia tokoh atau tidak. Rasulullah tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian Rasulullah memiliki sifat percaya diri ya. Dan yang terakhir, Rasulullah senantiasa menampilkan sikap ramah ya, sikap ramah, kemudian sikap kasih sayang kepada orang lain. Nah, kejujuran ya, kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW inilah yang membuat hati Siti Khadijah itu terpanah. Ya, jadi karena kebaikan Rasulullah sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal tadi, itulah yang memancing ya, memancing apa? Keunikan dalam diri Rasulullah yang membuat Siti Khadijah ini merasa tertarik. Ya, kemudian Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah. Yang tadinya Siti Khadijah itu adalah merupakan saudagar kaya yang barang-barangnya itu dijual atau dibawa oleh Rasulullah SAW untuk dijual ya. Nah, dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah ini, mereka dikaruniai 7 orang anak, yakni Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah.
Nah, kita tahu di dalam sejarah menceritakan bahwa semua putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal saat masih kecil. Kita sudah pasti tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, oleh karena itu anak sekalian, kita harus tetap mempelajari. Masih banyak kisah-kisah Rasulullah SAW yang akan Bapak sampaikan. Kalau yang tadi ini hanya awal dari mulai Rasulullah SAW lahir sampai dia menikah dengan Siti Khadijah. Anak-anak bisa membacanya sendiri secara lengkap, secara detail sejarah Rasulullah SAW. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, yang terakhir ingin Bapak sampaikan, tetap belajar yang benar, belajar yang baik. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang sudah pasti bisa kita ambil dari perilaku contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwa banyak perilaku yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan-kerumunan. Tetap semangat dan insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf. Wa akhirul kalam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.